Ya, jadi anak itu namanya Ali, Mas. Namanya Ali. Jadi pada saat itu dia kena luka splen di limpanya, ada injury, jadi organ dalamnya luka gitu. Saya lagi jahit kepala nih pasien lain. Jahit kepala? Iya, ada korban lain. Saya lagi jahit bagian kepalanya, ada robek sampai tengkoraknya kelihatan. Terus tiba-tiba dokter lokal, teman saya, rekan saya di sana, itu tiba-tiba manggil, Farhan udah selesai belum? Oh ya, masih sedikit lagi. Terus kata dia, ada satu pasien yang ingin menemui saudara dari Indonesia katanya. Terus setelah saya selesai, saya hampirin, saya sapa, halo, saya bilang gitu. Terus ibunya langsung bilang bahwa anak saya ingin membaca Quran di depan saudara dari Indonesia. Kamu mau nggak dengerin? Jadi kebetulan saya waktu itu lagi bertugas sama Syekh Reza. Dia salah satu relawan Mercy Indonesia yang bertugas di Gaza juga, dan dia bahkan udah 11 tahun di sana. Akhirnya saya bilang, Ja, sini Ja, ada anak yang mau ngaji gitu. Terus anak itu ngaji. Aduh Mas, saya bingung deskripsinya gimana ya. Mungkin kalau di video Mas terharu, pada saat itu saya nggak bisa putus senyum sih Mas. Saya benar-benar, saya bilang, saya cuma bisa melongo ngeliatin Ali dan kagum aja gitu Mas. Hati saya kayak ngerasa, oh ini ya indahnya ukhuwah tuh gini ya gitu. Saya harus melihat secara langsung anak yang lagi ada luka organ dalam. Dia dengan antusiasnya mau mengaji depan saudaranya yang kata mereka tuh selalu ngerasa dekat sama bangsa kita. Terus saya langsung bilang pas dia udah selesai, saya peluk dia, terus saya bilang ke Reja, 11 tahun hidup lu kayak gini ya, pasti indah banget ya. Masyarakat sini itu nggak sekali dua kali Mas. Saya nyampe bikin beberapa tulisan karena kebetulan saya orang yang agak sulit mendeskripsikan. Jadi ketika saya lagi terharu, hati saya lagi tergugah, saya pasti bikin catatan. Karena saya ingin bercerita sama, pada saat saya kembali ke Indonesia, saya ingin bercerita sama orang-orang terdekat saya, sama siapapun itu, bahwa kita kalau ngeliat ke berita kan rata-rata fokusnya iya ngeri segala macem, semua hancur. Iya Mas, bener, itu ngeri dan itu semua banyak hancurnya. Tapi yang anehnya kalau secara akal manusia biasa ya, kok bisa sehangat ini gitu? Kok mereka masih ngehafalin Quran setiap hari gitu. Dan anak yang mengaji seperti itu tuh gak cuma satu Mas. Saya pernah juga lagi bertugas, terus dokter lokal ada yang bilang, Farhan, saya rasa ada satu anak yang nungguin kamu di depan. Dia ngomong, anak ini namanya dia. Terus pas saya udah selesai bertugas, dia nunggu saya dari pagi sampai sore. Masya Allah. Duduk di tempat yang sama. Dia cuma pergi untuk sholat, habis itu dia balik lagi ke situ. Akhirnya saya samperin pas abis zuhur, saya samperin, kenapa di sini? Sekali bilang. Terus dia ngomong gini, Dokter Farhan, good job kata dia, kerja bagus. Aku dokter dia kata dia. Jadi dia bermimpi untuk bisa jadi dokter, dan dia ngomong, aku dokter dia, aku akan ngawasin kamu bertugas di sini. Masya Allah. Jadi luar biasa banget. Setelah selesai bertugas, saya akhirnya hampirin dia sambil menunggu jemputan kami. Terus saya kenalin ke rekan-rekan yang lain, ada Kak Faradina, ada Abang Dede, ada Kak Reginta. Saya bilang, ini dia, tadi dia nungguin aku di instalasi gawat darurat. Dia mau jadi dokter loh aku bilang. Terus dia ngomong, boleh gak aku baca Quran? Kata dia, oh iya boleh. Terus dia ngomong, tolong perhatikan aku kata dia. Akhirnya dia baca surat Al-Ala, Al-Ghasyiyah pada saat itu. Terus sepanjang perjalanan pulang kita tuh suka sharing satu sama lain Mas. Kita sama-sama sering, ya setiap cerita pasti isinya bentuknya kekaguman sih, kayak luar biasa ya anak-anak ini gitu. Jadi
mungkin yang saya videoin satu gitu ya. Tapi sebenarnya saya bisa bilang bahwa itu mungkin bare minimum mereka ya, punya hati setulus itu, punya kehangatan seluar biasa itu gitu, sebagai sesama manusia gitu. Luar biasa, Mas. Ini air mata kenapa turun sendiri ya? Ya Allah.